adik-adik baik semua ya. Nah, pada hari ini kita mau ibadah seperti biasa. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, sehingga kami masih bisa beribadah ya Tuhan, meskipun kami beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan. Kami yakin Tuhan pasti memberkati masing-masing dari kami ya Tuhan, dan juga berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, untuk pujian yang pertama kita akan memuji, mari kita bersukaria. Kita memuji sambil tepuk tangan ya adik-adik. Untuk pujian yang kedua, kita mau memuji tanganku kerja buat Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi nih sama Mbak Siska. Gimana nih kabarnya adik-adik? Mbak Siska harap kabarnya baik-baik aja. Oh ya adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelum masuk ke firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa dulu adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini, dan sebentar lagi kiranya anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak-Mu dalam mendengarkan, sehingga kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Tiap hari Minggu kan kita libur sekolah, dan biasanya tidak melakukan hal-hal seperti biasanya yang kita lakukan pada hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, Mbak Siska mau tanya nih, coba sebutkan hal-hal apa saja yang biasa dilakukan pada saat hari Minggu. Ayo, apa nih? Nah, pertama mungkin ada yang bangun siang, ada yang berlibur dengan keluarga, ada yang bermain game, dan yang paling banyak yaitu menonton kartun. Siapa di sini yang hari libur langsung menonton kartun? Ayo, tunjuk tangannya. Nah, tetapi kita jangan lupa untuk beribadah ya adik-adik. Sebelumnya kita mau buka Alkitabnya. Yuk, kita mau buka Alkitab di Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Buat adik-adik yang belum bisa baca, boleh minta bantuan orang tua yang ada di rumah ya. Untuk yang bisa baca,
kita mau buka Alkitabnya dan kita mau baca sama-sama. Keluaran 20 ayat 8 sampai yang ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Nah adik-adik, kenapa kita harus rajin dalam beribadah di hari Minggu adik-adik? Ada yang tahu kenapa? Nah, dari firman yang sudah kita baca tadi, itu menciptakan tentang di dalam 6 hari. Nah, Mbak Siska mau tanya nih, untuk hari yang pertama, Tuhan Yesus itu menciptakan apa adik-adik? Ada yang tahu? Ya, betul. Hari yang pertama, Tuhan menciptakan terang. Dan hari yang kedua, yaitu Tuhan menciptakan apa? Ada yang tahu? Yang kedua, Tuhan Yesus menciptakan cakrawala, adik-adik. Dan hari yang ketiga, siapa yang tahu Tuhan menciptakan apa, adik-adik? Betul sekali. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dan hari yang keempat nih, siapa yang tahu nih Tuhan Yesus lagi menciptakan apa? Betul. Pada hari yang keempat, Tuhan Yesus menciptakan benda-benda langit. Apa itu benda-benda langit ya adik-adik? Ya, ada bintang, ada bulan, ada matahari, dan lain sebagainya. Dan hari yang kelima, Tuhan Yesus menciptakan apa ya adik-adik ya? Ada yang tahu? Betul sekali. Tuhan Yesus pada hari yang kelima menciptakan segala jenis binatang. Baik itu yang ada di darat, ada yang di laut, ada yang di udara, dan segala macam binatang adik-adik. Dan yang terakhir, pada hari yang keenam, Tuhan Yesus menciptakan apa ini adik-adik? Ada yang tahu nggak? Betul sekali. Pada hari yang keenam, pada hari yang terakhir, Tuhan Yesus menciptakan manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Namanya, Tuhan Yesus menciptakan bumi dan segala isinya. Lalu, Tuhan Yesus berhenti beristirahat pada hari yang ke-7 serta menguduskannya. Dan kita tahu bahwa hari yang ke-7 itulah yang kita sebut dengan hari apa adik-adik? Hari apa ya? Hari Sabat. Iya, betul sekali, hari Sabat atau hari Minggu yang biasa kita lakukan untuk beribadah di gereja. Nah, sekarang kita tahu bahwa hari yang ke-7 itulah kita harus beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah beristirahat pada hari yang ke-7 serta menguduskannya. Dan kita sebagai umat Kristiani harus berhenti dalam pekerjaan pada hari yang ke-7 dan juga menguduskan seperti yang telah Tuhan Yesus lakukan adik-adik. Nah, sekarang kita jadi tahu adik-adik kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu atau hari Sabat. Karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu menguduskan hari Sabat itu sendiri. Dan kita juga sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus mengikuti apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Dan itulah firman hari ini adik-adik, mengenai rajin beribadah adalah sikap anak Tuhan. Nah, walaupun untuk saat ini masih ada berita-berita tentang penyakit corona ya adik-adik, sehingga kita tidak bisa melakukan ibadah pada hari Minggu, tetapi kita bisa melakukan ibadah di rumah kita masing-masing adik-adik. Caranya seperti apa? Ya, seperti apa yang kita lakukan pada hari Minggu adik-adik, yaitu berdoa, memuji nama Tuhan Yesus, membaca Alkitab. Nah, itu bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Nah, di tengah keterbatasan kita, kita tetap masih bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lupa ya untuk selalu berdoa, memuliakan nama Tuhan, dan juga rajin membaca
Alkitab. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya untuk rajin mencuci tangan, memakai masker, dan mengurangi bermain di luar rumah. See you, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kita mau memuji kasihnya seperti sungai.